Oke teman-teman, kembali lagi di channel Upgrade Okta bersama saya Erik Okta Nurdiansyah. Di sini saya akan mengupas sedikit aja tentang pengalaman yang saya dapatkan ketika meneliti tentang siapa sebenarnya pucuk pongkeng itu. Nah, kan sebelum teman-teman mendapatkan informasinya, silahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa mengupdate informasi atau video-video atau konten-konten yang akan saya buat nanti. Oke. Perlu diketahui teman-teman bahwa waktu itu ketika dalam penyusunan skripsi saya melakukan beberapa penelitian ke beberapa tempat, ke beberapa tempat, tidak hanya di kawasan Pucuk Pongkeng, tetapi saya juga keliling ke daerah Jember, kebetulan letaknya di daerah Bangsal Sari. Nah, mungkin ini pengalaman mistis ya, yang di luar logika lah, dalam tanda kutip lah kan ya. Karena apa? Karena memang nggak bisa dinalar oleh akal gitu kan, karena pengalaman ini mungkin hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja. Entah itu teman-teman percaya atau enggak, yang jelas saya ngomong apa adanya. Nah, yang pertama begini, memang waktu itu saya ingin mengangkat tentang sejarah tokoh dari Pucuk Pongkeng itu, tetapi karena keterbatasan sumber, akhirnya pembimbing saya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Alaim Bage belum meyakini secara utuh agar saya bisa mengambil judul itu. Nah, tetapi waktu itu memang sempat saya mimpi, entah ketemu dengan seseorang yang mengatakan begini ke saya, silahkan kamu tetap meneliti tentang Pucuk Pongkeng gitu kan, apapun kendalanya, apapun itulah ya, banyak lah yang diomongin, apapun kendalanya, yang jelas kamu harus meneliti itu. Sehingga apa, dari situlah yang memotivasi saya untuk bisa meneliti Pucuk Pongkeng. Akhirnya apa, akhirnya yang awalnya saya ingin meneliti tentang sejarah tokoh, kemudian berubah menjadi sebuah rekonstruksi, yaitu merekonstruksi pandangan masyarakat tentang Pucuk Pongkeng itu. Yang jelas intinya skripsi yang saya buat ini adalah tentang Pucuk Pongkeng, yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang informasi siapa sebenarnya Pucuk Pongkeng, keterlibatannya dengan Keraton Sumenep seperti apa, dan kehidupan tirakatnya pun juga seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam skripsi itu, yang nantinya akan dipaparkan dalam video-video selanjutnya. Oke. Itu pengalaman yang pertama. Terus pengalaman yang kedua, waktu itu ketika saya mendatangi orang yang jaga toko di sana, kebetulan juga mbahnya saya, ternyata beliau kurang memahami informasi tentang Pucuk Pongkeng gitu kan. Selain itu juga saya datang ke Pak Ji, namanya Pak Ji gitu kan, namanya ke Pak Ji. Saya datang ke sana, hanya saja beliau hanya memberikan sebuah nasab tentang Pucuk Pongkeng itu, tetapi tidak memberikan informasi secara utuh kepada saya tentang siapa sebenarnya Pucuk Pongkeng. Nah, itu yang sangat saya sayangkan gitu kan. Nah, sehingga apa, awalnya saya down. Kenapa kok orang-orang setempat tidak tahu tentang sejarahnya Pucuk Pongkeng gitu kan. Sehingga waktu itu malam saya bersama ibu saya datang untuk ziarah ke tempat sana, ke makam Pucuk Pongkeng. Ziarah ke tempat sana, sedikit dalam hati saya minta bahwa niatku hanya ingin memberikan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh Pucuk Pongkeng yang sebenarnya gitu kan. Niatku hanya itu, bukan karena ingin sesuatu apa gitu loh, enggak, tetapi niatku hanya lillahi ta'ala, ingin menyebarkan informasi tentang siapa sebenarnya Pucuk Pongkeng kepada masyarakat, khususnya di daerah Kecamatan Buluto, Kabupaten Sumenep. Itu yang rencana awal gitu kan. Nah, saya ziarah ke sana, tiba-tiba ternyata ketika saya balik ke toko itu ada dua orang yang saya kenal. Itu satu orang temanku ketika ngaji di Kiamsur. Nah, ngaji di situ, dia namanya Rohman.
Ya, namanya Kak Rohman. Kak Rohman yang saya tahu namanya Kak Rohman. Nah, Kak Rohman itu masih ada kerabat dengan Rahman temanku juga, dan masih ada nasab dengan Pucuk Pongkeng. Nah, kebetulan Rohman ini pulang untuk mengantarkan jajan ke mbahku gitu kan, ngantarkan jajan ke mbahku. Dan tiba-tiba mbahku bilang gitu kan, lo ini lo gitu kan, ini lo dia kayaknya punya nasabnya tentang Pucuk Pongkeng, dan dia dari mbah-mbahnya yang ada di Jember, dia tahu sebenarnya siapa itu Pucuk Pongkeng gitu kan. Oh, ternyata ketika saya tanyakan, benar dia membawa nasab yang berbeda, dan nasabnya ini yang cukup lengkap gitu kan. Nasabnya ini yang cukup lengkap. Akhirnya saya dapatkan di situ, entah kenapa kok tiba-tiba ada momen-momen seperti itu gitu kan. Ketika saya galau terhadap skripsi saya karena keterbatasan sumber, tiba-tiba ada orang yang datang tanpa diundang gitu kan, memberikan informasi meskipun sedikit tentang Pucuk Pongkeng gitu kan. Nah, di situ yang membuat saya menjadi heran gitu kan. Yang membuat saya menjadi heran, lah ini kenapa sih kok bisa kayak gini? Ya wis lah, udah gitu kan. Nah, ketika saya datang ke daerah Bangsal Sari Jember, kebetulan saya menemui beberapa keturunan dari Pucuk Pongkeng, ya termasuk Ki Haji Madari. Saya nginep di sana seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Saya nginep di sana di pondok pesantren di sana, terus ke Ki Haji Bakri almarhum, terus ke sama tokoh-tokoh setempat di sana yang ada hubungannya dengan Pucuk Pongkeng. Saya datangi semua di situ. Ternyata teman-teman, saya baru tahu bahwa ternyata nasab saya sendiri itu juga masuk ke Pucuk Pongkeng. Nah, ini yang membuat saya kaget gitu kan. Dulu saya punya buyut. Kalau bahasa Maduranya itu bukan mbah sih, di atasnya mbahku bernama Juk Temi, Jujuk ya, Juk Temi namanya. Buyut Temi. Nah, Juk Temi ini sering ada di Bangsal Sari, dan udah tidak asing dengan Ki Haji Madari dan juga almarhum Ki Haji Bakri serta tokoh-tokoh yang ada di sana. Itu udah gak asing. Karena apa? Karena nasab yang tersambung dari Pucuk Pongkeng ini berasal dari Juk Temi itu, dari cucuku itu. Jadi memang ada keterikatan gitu, ada keterikatan family antara keluarga besar saya dengan Pucuk Pongkeng. Nah, dari sinilah yang membuat orang-orang tokoh-tokoh setempat yang berada di Kecamatan Bangsal Sari Jember di sana kayak semacam ya seperti kedatangan keluarga gitu kan. Akhirnya mereka menyambut saya, Mbah Matlub, mbah saya dan juga ibu saya waktu datang ke sana. Mereka seakan-akan kayak, iya, wah ini keluargaku gitu kan. Akhirnya apa? Bukan orang asing, kita dianggap sebagai keluarga, sehingga apa? Informasi ngalir terus gitu kan dari beliau. Informasi ngalir, ini Pucuk Pongkeng, ini yang diajarkan oleh Pucuk Pongkeng, ini loh yang masih disisakan oleh Pucuk Pongkeng, dan inilah tokoh-tokoh yang memang mewarisi tarekat yang diajarkan oleh Pucuk Pongkeng kepada keturunan-keturunannya. Nah, saya dapatnya di situ. Saya juga heran gitu kan. Ini kenapa kok tiba-tiba ada dorongan ada fakta-fakta atau pengalaman mistis begini gitu kan ketika saya meneliti Pucuk Pongkeng. Ada apa sebenarnya di Pucuk Pongkeng? Apakah beliau sosok yang spesial? Apakah beliau merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan mistis sebelum itu ketika beliau hidup, atau memang tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang dalam tanda kutip diakui oleh masyarakat akan keilmuannya gitu kan, sehingga ilmu-ilmu yang masih diterapkan itu masih ada sampai sekarang gitu kan, dan itu diajarkan di daerah Bangsal Sari gitu kan. Ini kok kenapa gitu kan, betapa spesialnya tokoh ini gitu kan. Nah, ini yang menjadi rahasia saya waktu itu. Makanya ketika saya mengalami kejadian-kejadian mistis itu membuat saya merasa semangat gini kan. Saya harus cari tahu siapa sebenarnya Pucuk Pongkeng ini gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya alhamdulillah skripsi ini bisa selesai dan sudah diujikan waktu itu, dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan juga gitu kan. Dan semoga nanti skripsi yang saya buat ini insya Allah secepatnya akan saya terbitkan, karena masih dalam tahapan perbaikan juga.
secepatnya nanti saya akan memberikan akan menyebarkan informasi yang ada dalam skripsi ini kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Butuh Kabupaten Sumeneb. Intinya di dalam skripsi ini nanti akan dibahas dalam video-video selanjutnya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya, namanya Erik Okta, dan jangan matikan hidupkan lonceng ya. Sorry salah terus ya. Hidupkan lonceng di YouTube itu kan. Terus jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Semoga nanti video ini bisa memberikan informasi atau manfaat kepada masyarakat sekitar. Serta jangan lupa teman-teman like video ini, serta kalau teman-teman ingin request, ingin membuat konten apa, silakan teman-teman langsung komen di video ini gitu. Oke, mungkin cuma itu yang dapat saya sharingkan ke teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.